Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Taima Ma'had Ali Al-Hikam Malang. Bersama saya Lailatul Fitriyah. Kali ini kita akan melaksanakan podcast yang ke-8 bersama Direktur Pasca Sarjana Taima Al-Hikam Malang. Beliau juga Ketua Senat di Universitas Merdeka Malang, Ketua Dewan Masjid Indonesia Kota Malang, Ketua MUI Kota Malang, yaitu Prof. Dr. Kaswi Saiban MAG. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Prof. Masya Allah, usianya sudah banyak tetapi eksistensinya masih luar biasa sekali ya, Prof ya. Sudah 6 tahun di atas usia Rasulullah. Subhanallah, itu bonus ya, Prof? Ya, bonus. Tapi masih eksis saja, luar biasa, Prof itu. Atas izin Allah, teman-teman. Semoga kita dikasih panjang umur semuanya juga. Kali ini kita akan membahas tentang urgensi pendidikan Islam, Prof, di era milenial. Para generasi milenial ya, bisa disebut juga Gen Z, Prof ini. Yang pertama, Prof, yang ingin kami kepoin atau kami ingin tahu, apa yang disebut pendidikan Islam itu sendiri, Prof? Ya, terima kasih Mbak Lala. Jadi pendidikan Islam itu secara singkat ya, kalau definisi secara panjang lebar banyak, tapi secara singkatnya adalah pendidikan yang berasaskan pada Quran dan hadis dalam rangka membentuk manusia-manusia yang berakhlakul karimah. Singkatnya seperti itu. Ngobrolin akhlak ini, Masya Allah. Ya, sesuai dengan Rasulullah diutus itu innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Inti Islam itu termasuk pendidikan Islam bersama. Oh, poinnya di situ ya, Prof ya. Berarti poin daripada pendidikan Islam adalah akhlakul karimah, teman-teman. Masya Allah. Kemudian kalau memang seperti itu, Prof, lantas relevansi pendidikan Islam sendiri bagaimana untuk kalangan generasi milenial? Iya, generasi milenial ini sekarang jauh dengan generasi dulu, apalagi pada zaman saya dulu ya, 60 tahun yang lalu. Berbeda jauh. Biasa. Sekarang ini sudah terbawa oleh arus global. Anak-anak itu saya lihat di rumah-rumah kita, anak kecil sudah bawa HP. Artinya sudah benar-benar arus global masuk ke rumah, sekalipun di rumah kecil tidak ada HP. Ini arus global. Nah, dalam arus global ini kita bisa melihat nanti manusia itu ada 3 kelompok. Yang pertama ini kelompok yang terbawa arus. Yang kedua kelompok yang menyimpang arus. Dan yang ketiga kelompok yang mewarnai arus. Yang terbawa arus ini pokoknya semua yang ada di situ sudah diikuti. Artinya sudah benar-benar kepo dengan apa yang ada di arus informasi itu. Tanpa diseleksi, tanpa ini. Ya, ini bahaya. Dan hampir sekarang ini atas sebagian besar anak-anak kita terbawa situ. Ini bahaya untuk ke depan ini. Ya, ini yang pertama. Yang kedua kelompok yang menyimpang arus. Ini sudah tidak bisa, karena mau tidak mau kita harus menerima arus global ini. Harus menerima. Nah, kalau kita menyimpang berarti kita tidak bisa mengikuti, juga tidak bagus. Tidak ada update ya. Kalau sekarang ini masih ada misalkan kelompok tertentu yang tidak mau pakai HP misalkan, ya, tidak mau karena itu bid'ah, ya, tidak mau melihat TV karena itu bid'ah, zaman Rasul tidak ada. Ya. Ini tidak bisa. Nanti akan ketinggalan, pasti ketinggalan. Sekarang ini sudah luar biasa. Ya, kalau dulu orang masih berdebat bagaimana hukumnya jual beli online, sekarang tidak ada lagi kan yang berdebat dulu. Semua sudah mengikuti. Ya. Ke depan kita harus kita harus memutuskan gimana hukumnya, misalkan orang berjamaah secara online, ya, imamnya di Masjidil Haram, terus makmumnya di Masjid Al-Ghazali Al-Hikam misalkan, boleh atau tidak? Kita ke sana tidak boleh, kita menyimpang, tidak boleh. Itu tidak boleh, bid'ah, tidak bisa. Kita harus masuk ke situ dan kita harus bisa membahas itu. Ya, apalagi sekarang sudah luar biasa ya dengan adanya kemajuan teknologi yang sekarang ini. Ya, jadi ini yang kedua. Yang ketiga adalah kelompok yang mewarnai arus. Ini yang kita harapkan. Apapun yang ada dalam
informasi yang kita terima itu harus kita warnai, jangan ditinggalkan dan jangan kita hanya mengikut saja. Kita telan mentah-mentah. Kita harus seleksi dan kita harus warnai apa? Kalau itu ada yang kurang benar, kita warnai dengan nilai-nilai akhlakul karimah tadi. Kita masuk ke sana. Dan anak-anak kita tidak bisa kita cegah jangan pakai HP, tidak bisa. Yang bisa adalah kita beri nilai-nilai, kita tanamkan nilai-nilai akidah, ya kita tanamkan nilai-nilai akhlakul karimah sehingga mereka nanti sadar, oh ini boleh, ini tidak boleh. Ini yang bisa. Ini kaitannya dengan generasi milenial ya. Ya. Berarti kita harus menanamkan akidah sejak dini ya, Prof ya. Ya, betul. Sehingga itu tadi anak-anak itu melihat, membaca atau menonton apapun yang mereka dengar itu biar mereka bisa menyeleksi seperti itu mungkin ya, Prof ya. Masya Allah. Lantas menurut Prof, kontribusi Kampus Al-Hikam Malang dalam pendidikan Islam untuk mahasiswa ataupun masyarakat bagaimana, Prof? Kontribusinya sendiri. Kembali ke visi misi ini ya. Jadi visi kita adalah terwujudnya lembaga pendidikan tinggi yang unggul dengan mengembangkan SDM yang mandiri, yang berakhlakul karimah, yang berasaskan ahli sunnah wal jamaah menuju Islam rahmatan lil alamin. Nah, ini saya kira nanti kaitannya dengan bagaimana kiprah Al-Hikam kaitannya dengan pendidikan Islam ini. Sangat jelas. Kalau sekarang ini banyak ya orang-orang yang baru, orang yang Islamnya baru, datang dari sana ya, baru selesai mondok di Mekah. Sepertinya dia paling pinter ya. Tidak melihat bahwa ini adalah Indonesia ini Islam dibangun oleh para pendahulu kita dengan susah payah, dengan mengedepankan akhlakul karimah, tetap membingkai dengan budaya yang ada. Ya, ini kita harus lestarikan. Jadi berbasis akhlakul karimah tadi. Jadi unggul, kemudian mengembangkan SDM yang mandiri kita tidak boleh ya terus-menerus umat Islam ini ngekor. Kita harus ekonominya harus ya di depan, ya pendidikan di depan dan semua harus di depan. Kalau sekarang kita tertinggal, kita harus mengejar itu. Ya, akhlakul karimah tadi poin ya entry dari apa yang kita bahas sebelumnya tadi, poin sebelumnya tadi bahwa itu tujuan yang paling utama dalam pendidikan Islam. Ya, kemudian kita juga harus asaskan ahlus sunnah wal jamaah. Ini harus kita tanamkan. Kenapa? Karena nanti kalau tidak begitu ya simpangan-simpangan ya asal ada Islam liberal, ada Islam yang kaku dan sebagainya itu nanti akan bisa terus dari situ. Islam berasaskan ahlus sunnah dan intinya nanti ada menuju Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah. Jadi agar kita itu kan bisa menghormati sesama ya, Prof ya, dengan segala perbedaan seperti itu. Masya Allah, kontribusi kampus luar biasa sekali. Lantas bagaimana dengan output yang diharapkan, Prof, ketika pendidikan Islam itu sudah diterapkan? Ya, jadi kalau nanti SDM yang kita bangun ini semua sudah kembali kepada yang namanya akhlakul karimah, otomatis semua tertata. Kita berangkat dari kampus yang kecil ini. Output kita dari kampus Taimai nanti sudah kita branding ya, sudah kita kita kasih ya sudah kebal ya, kita kasih masukan dan sudah di sini sudah penuh dengan file-file yang positif ya, akhlakul karimah, dan mereka bisa menebarkan di masyarakat. Saya kira nanti akan otomatis ya, generasi ke depan. Ini kan generasi ke depan itu kan ya 20 tahun ke depan misalkan itu kan sudah harus mereka yang kan meneruskan. Kita ini tulisan saya sudah 66 tahun ya. Sekarang 20 tahun ke depan sudah mungkin saya sudah regenerasi ya, Prof ya. Ini yang kita bangun sekarang dari generasi sekarang yang ada di Taimai ini nanti bisa mewarnai dunia. Jadi inilah yang kemudian nanti ke depan ya bisa mewarnai dunia dalam skop yang kecil keluarga masing-masing ya, agak besar sedikit ya ke masyarakat. Kemudian di skop Indonesia ini. Sehingga kalau sudah akhlakul karimah itu tertanam, tidak ada lagi orang korupsi,
Korupsi Masya Allah. jadi momok sampai sekarang. Momok kan, sampai bisa. hari ini. Tidak ada orang korupsi ini yang jadi penyakit sampai sekarang belum bisa diobati. Ini karena apa? Akhlakul karimah. Jadi akhlakul karimah ini sudah tertanam di dia masing-masing manusia, yang output dari pendidikan Islam tadi otomatis semua tercegah. Dan ini meringankan tugas polisi. Ya, pelanggaran yang akan terjadi, ada lampu merah masih terobos. Lampu merah itu kan sebetulnya kan hanya lambang formal ya. Di situ ada malaikat. Kalau apa yang kita lakukan itu kita yakin ada malaikat, tidak akan kita nerobos itu pelanggaran. Jadi tugas polisi lebih ringan. Lebih ringan. Ya, ke depan nanti kalau sudah semua itu bersifat akhlakul karimah, maka Indonesia akan aman, damai, akan damai dan seterusnya, karena menuju akhlakul karimah ini menuju Islam rahmatan lil alamin. Masya Allah, luar biasa sekali ya. Jadi diskusinya itu singkat, padat, berisi teman-teman. Karena kalau kita ngobrolin akhlakul karimah itu memang mungkin terlihat satu kalimat saja, tetapi poin di dalamnya itu sangat banyak sekali, nggih Prof. Nggih. Dan dampaknya akhlakul karimah itu untuk kehidupan kita yang lebih luas itu lebih sangat urgensi sekali untuk kita semua. Terima kasih sangat Prof, karena hari ini sudah menyempatkan waktu untuk cuap-cuap di Staima podcast. Mungkin kita bisa lanjut lain waktu nggih Prof nggih. Terima kasih banyak. Sebelum acara kami tutup, teman-teman, saya informasikan dulu, yaitu jadwal PMB waktu pendaftarannya sudah dibuka mulai tanggal 19 Desember 2022 sampai 9 September 2023. Sekarang sudah bulan Agustus, teman-teman, segera segera datang ataupun langsung bisa daftar online. Kemudian jangan lupa untuk like dan subscribe akun media sosialnya Instagram @staima_alhikam, yang di Facebook Staima Mahat Ali Al-Hikam Malang, kemudian YouTube-nya Staima Mahat Ali Al-Hikam Malang. Jangan lupa untuk terus mengikuti, karena kita akan ada podcast-podcast yang lebih seru lagi setiap episodenya, dan juga jangan sampai ketinggalan informasi-informasi upgrade terkait tentang pendidikan Islam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Staima Podcast, let's talk.